Summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need's enough love to hold us where we are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adin Ardian Susanti dengan NIM 2402 10102020. Saya akan mempraktikkan proses pembelajaran materi gelombang cahaya menggunakan pendekatan STEM dengan model pembelajaran problem based learning, di mana pendekatan STEM merupakan pendekatan yang menggabungkan antara sains, teknologi, math, dan juga engineering. Dengan menggunakan problem based learning, di sini siswa belajar untuk memecahkan permasalahan yang ada di dunia nyata. Untuk itu, mari kita saksikan bagaimana proses pembelajaran menggunakan pendekatan STEM dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran fisika hari ini, kita akan membahas mengenai materi gelombang cahaya. Nah, sebelum langsung ke materinya seperti apa, Ibu akan memberikan sebuah gambar. Bisa diperhatikan terlebih dahulu gambarnya. Ini merupakan gambar sebuah ruangan yang memiliki satu lampu. Di bawah lampu, di ruangan bagian kiri terlihat lebih cerah dibandingkan ruangan yang bagian kanan. Ada yang tahu kenapa? Karena jaraknya. Ada lagi mungkin? Karena ruangannya itu terlalu besar itu. Iya, terus ada lagi mungkin. Benar yang dikatakan Rizky, karena jaraknya. Terus bagaimana pengaruh jarak terhadap kecerahan suatu ruangan? Nah, salah satu jawaban dari kalian tadi mengatakan karena jaraknya, ya. Nah, ini juga terlihat pada gambar. Yang di bawah lampu terlihat lebih cerah dibandingkan yang di sekitarnya, begitu ya. Nah, itu merupakan hubungan antara jarak sumber cahaya dengan intensitas cahaya. Ada yang tahu hubungan matematisnya bagaimana? Saya Ya, bagaimana? berdasarkan materi gelombang yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang dimana hubungan intensitas cahaya dengan jarak itu berbanding terbalik kuadrat, atau I sama dengan sekuat R kuadrat. Artinya semakin besar jarak dari suatu benda terhadap suatu sumber cahaya, maka intensitas cahayanya akan semakin tinggi. Benar sekali. Bisa dikasih tepuk tangan temannya. Yang dikatakan temannya tadi, yang dikatakan Rizky, itu merupakan hukum kuadrat terbalik dari intensitas cahaya. Nah, kita di sini akan membuktikan bagaimana sih nyatanya hubungan antara intensitas cahaya dengan jarak. Kemudian, untuk membuktikan itu, kita perlu alat yang namanya lumsmeter. Digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Mengukur intensitas cahaya. Sehingga nanti kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh jarak terhadap intensitas cahaya. Sebelum itu, dipersilakan untuk kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang. Baik, Ibu. Ya, ini. Selain untuk mengetahui hubungan antara jarak dengan intensitas cahaya, di sini kalian juga harus bisa menemukan solusi.
bagaimana sih solusi yang tepat terhadap permasalahan tadi. Dalam suatu ruangan ada yang gelap, ada yang terang. Solusinya bagaimana? Begitu ya. Silahkan diskusi dengan kelompoknya. Kemudian untuk memperoleh hasil yang tepat, terdapat langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Setelah melakukan langkah-langkah ini, data yang kalian peroleh juga harus ditulis dalam tabel pengamatan, gitu ya. Oke, baik Ibu.
Sudah Sudah, Ibu. Ibu. Perwakilan dari kelompok 1 terlebih dahulu bisa menyampaikan kesimpulan dan solusinya. Iya, sih. Silakan. Jadi kesimpulan dari praktikum yang telah kelompok kami lakukan tadi, yaitu yang dimana kesimpulannya yaitu hukum kuadrat dari jarak terhadap intensitas itu sudah terbukti valid secara empiris. Yang dimana implikasinya bagi ruang kelas kita adalah untuk mendapatkan intensitas yang cukup di meja belakang, misalnya kita atur jaraknya sejauh 3,5 meter begitu. Nah, selanjutnya lampu yang dipasang atau lampu yang digunakan sebagai sumber cahaya juga harus memiliki daya yang cukup tinggi sehingga percobaan yang kita lakukan itu dapat memperoleh hasil yang valid begitu untuk membuktikan rumus dari intensitas, hubungan antara intensitas dan juga jarak begitu. Solusi yang diberikan dari kelompok 1 bagus sekali ya, yaitu dengan meningkatkan daya dari sumber cahayanya, begitu ya. Tapi jika dilihat dari real world engineering dan juga efisiensi biaya, saran dari kelompok 1 kurang tepat. Ada yang tahu kenapa? Saya Ibu. Ya. Karena daya berhubungan langsung dengan biaya operasional dan panas yang dihasilkan. Berdasarkan rumus daya, meningkatkan daya hingga 5 kali lipat mungkin hanya menambah intensitas di meja belakang, tapi akan membuat meja depan silau luar biasa dan boros energi. Tepat sekali jawaban dari teman-teman kalian ya. Nah, dengan menggunakan daya yang besar otomatis salah satu dampaknya juga merupakan pemborosan biaya dan juga tidak berkelanjutan. Gitu ya. Solusinya dari kelompok 1 juga cukup tepat, beri tepuk tangan. Lanjut dari kelompok 2 bisa disampaikan kesimpulan dan solusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2. Kelompok kami bersepakat, analisis matematika menunjukkan bahwa jika kita mempertahankan jarak atau ruangan yang besar, kita akan menemukan energi yang besar pula. Solusinya adalah memperbanyak titik lampu dengan daya kecil dan menempatkan lebih dekat ke area kerja daripada menggunakan sedikit lampu berdaya sangat besar. Nah, tepat sekali solusi yang diberikan dari kelompok 2 merupakan solusi yang sangat tepat, di mana kita memberikan sumber cahaya yang lebih banyak dibandingkan dengan meningkatkan daya dari lampunya, gitu ya. Itu merupakan solusi yang lebih efisien dibandingkan solusi dari kelompok 1 tadi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya intensitas cahaya sangat sensitif terhadap jarak. Sesuai dengan rumus I sama dengan sum per R kuadrat yang merupakan hubungan keterbalikan antara intensitas cahaya dengan jarak sumber cahaya. Nah, kesimpulan yang telah kalian sampaikan tadi dapat menjadi solusi yang efisien terhadap permasalahan yang telah kita bahas tadi mengenai pencahayaan dalam suatu ruangan. Nah, prinsip intensitas cahaya dan jarak ini tadi tidak hanya berlaku untuk lampu LED saja, tetapi juga merupakan dapat berlaku bagi gelombang-gelombang cahaya radiasi lainnya. Ini tadi materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, dan untuk mengakhiri kelas hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Ibu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing, sehingga ilmu yang telah kita dapat tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, dimulai. Selesai. Baik, cukup sekian kelas fisika hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Melalui pembelajaran tadi, kita dapat membuktikan secara empiris bagaimana masalah kurang tersedia suatu ruangan diatur oleh hukum kuadrat terbalik intensitas cahaya. Dengan model program based learning, kita dapat memecahkan permasalahan di dunia nyata. Dengan menggunakan pendekatan SEM, kita dapat merancang solusi
dari permasalahan yang ada tadi. Kemudian, dengan pembelajaran ini kita tahu bahwa fisika tidak hanya ada dalam buku, tetapi dengan fisika kita dapat merancang solusi dari permasalahan di dunia nyata. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.